Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan mencoba membahas sejarah ya di masa lalu, yaitu berkaitan juga dengan video saya sebelumnya tentang yang mulia Al-Habib Bafaqih Boto Putih. Nah, kita akan membahas salah satu foto yang saya tampilkan itu, yaitu beliau adalah Al-Habib Bafaqih Boto Putih bersama dengan Panembahan Nata Kusuma, atau beliau nama kecilnya adalah Raden Bagus Ahmad Soleh atau Panembahan Soleh. Nah, di dalam foto itu kita lihat Panembahan Soleh sebagai duriah daripada Pinter Saud dan juga Al-Habib Bafaqih Boto Putih. Bagaimana hubungan antara Al-Habib Boto Putih ini sangat-sangat luar biasa dengan baik dengan Panembahan Nata Kusuma maupun dengan ayahnya, yaitu Sultan Abdurrahman. Nah, kita akan membahas manuskripnya nggih. Amma Panembahan Nata Kusuma Waliul Amri Sumenep Ibnu Sultan Abdurrahman Waliul Amri Sumenep wulida fi daril mamlakah ay Keraton Sumenep wa sammahu abuhu bi ismi Raden Bagus Ahmad Soleh. Panembahan Nata Kusuma ini adalah raja di Sumenep, merupakan putra daripada Sultan Abdurrahman yang menjadi raja Sumenep sebelumnya. Panembahan Nata Kusuma ini dilahirkan di keraton, di ibu kota negara, dan waktu dilahirkan beliau mempunyai nama, yaitu wasammahu abuhu bi ismi Raden Bagus Ahmad Soleh. Ayahnya memberikan nama si jabang bayi ini dengan nama Raden Bagus Ahmad Soleh. Kemudian beliau ya diberi diadakan acara walimah dan juga diakikai. Nah, kelahiran beliau itu fi sittatin min syahri Ramadan, yaitu tanggal 6 bulan Ramadan, tahun sana 1219 minal hijrah. Wa kana fi waqtil mumayyiz amar waliduhu lil maktab. Ketika sudah mencapai usia tamyiz ya, ayahnya memerintahkan Raden Bagus Ahmad Soleh ini untuk belajar, yaitu mempelajari tentang Al-Quran binodor. Jadi membaca gitu ya, membaca Al-Quran, bukan menghafalkan, tapi belajar membaca Al-Quran sampai kemudian hatam. Nah, ketika hatam, seperti kebiasaan masyarakat Madura, bahkan ini adalah juga di istana, kalangan istana, yaitu di khitan. Jadi khitannya orang Madura itu setelah hatam Al-Quran. Kama adatil muluki. Nah, seperti kebiasaan Fayahtanuhu kama adatil muluki. Maka kemudian orang tuanya menghitan Raden Bagus Ahmad Soleh ini seperti kebiasaan para raja-raja, yazinuna ka'urusil mamlaka, di mana ya dihias seperti pesta di keraton gitu ya. Bi ajaibi kulli man nadhara, dengan suatu yang wah gitu ya, yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa kagum. Nah, setelah itu maka kemudian summa talaba syar'iyyah fi qaryati Lempung. Nah, guru daripada Raden Bagus Ahmad Soleh ini adalah di Lempung, ada di daerah sini, daerah Kuanyar ya. Jadi beliau belajar ke Lempung Bangkala, nyantrinya ke Lempung, mondok lah istilahnya sekarang. Kalau Pinter Saud kan mondoknya di daerah sini, di daerah Kamal Bangkalan. Nah, apa saja yang dipelajari kalau aqaid wal fikih, ya seperti akidah, fikih ala qadril istita'. Bahkan beliau juga wa mahirus siyab,
wa mahir siyab, belajar tentang ketangkasan olah pedang, juga memanah dan sebagainya, bahkan juga menembak dan lain sebagainya. Sampai beliau umur 15 tahun. Kemudian beliau diberi gelar nama Adipati Nata Negara. Kemudian setelah mencapai usia itu, ketika diberi gelar, kan nama aslinya Raden Bagus Ahmad Soleh, kemudian ketika umur 15 tahun diberi gelar Adipati Nata Negara. Kemudian menjadi mulai berperan di dalam banyak kesempatan mewakili ayahnya tentang di pemerintahan. Bahkan juga bikhilafati abihi liqat'il khusumah fawqal wazir wal qadi. Bahkan juga kadang beliau juga mulai berperan untuk memutuskan beberapa persengketaan di dalam kewenangan urusan di atas wewenang para menteri dan qadi. Yahkumu bihukmi syar'iyyah. Nah, yang menjadi standar hukum di Keraton Sumenep ini adalah hukum syar'i. Wasiyasah ala qununil balad kalbe, ya juga politik atas konun negara. Di antara yang telah terbukukan secara rapi itu kalbe, usyura, dan jual beli, tentang bumi, pekarangan, dan lain-lain juga, wadain, utang, titipan, ya, pinjaman dan lain sebagainya. Beliau itu istakhdama li abihi bi kulli sururin. Beliau melayani ayahnya dengan rasa kebahagiaan. Bahkan wa kulla yaumil isnain wal khamis yujalisu bi jami'il hukami fi mahkamatin bil adl. Bahkan Adipati Nata Negara ini atau nantinya yang akan bergelar Panembahan Natakusuma ini sering duduk bersama hakim. Setiap hari Senin dan Kamis selalu kumpul-kumpul. Nah, summa yutilu zaman tuwfi waliduhu. Kemudian setelah masa-masa selanjutnya, setelah lamanya seiring dengan perjalanan waktu ayahnya wafat, maka Adipati Negara ini kemudian faqoma, Pangeran Adipati Nata Negara waliul amri fi baladi Sumenep. Maka kemudian beliaulah yang menggantikan ayahnya menjadi raja selanjutnya, yaitu dengan gelar Panembahan Natakusuma, yaitu bertepatan dengan fi syahri Februari, bulan Februari tahun 1855. Dengan nama Biismi Panembahan Natakusuma. Masyarakat menyambut dengan rasa bahagia, dengan kebahagiaannya. Bahkan di antara ketika suksesi ini, la syai'a khilaf wa sururan wa qurabatihi wa akhihi la syai' khilafun bal mahabbah. Bahkan ketika suksesi ini biasanya kan selalu ada saja konflik-konflik ya di antara keluarga. Ternyata ketika pengangkatan beliau tidak ada konflik sama sekali. La syai', tidak ada konflik sekecil apapun. Beliau semuanya, seluruh keluarga besar kerajaan setuju bahwa beliau adalah penggantinya. Nah, seperti itu ya, kita lanjut lain kali aja.